Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berkatakan saya, Selazi Sana. Lalu ada Muhammad Zarfan Mulawa, ada Pandu Gali Saputro, dan juga Triana Triansyah. Nah, di sini kami buat sebuah usaha mengenai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nama kelompok kami itu sendiri dan juga usaha kami adalah Energize. Oke, di sini terdapat BMC, bisnis model kanvas dari Energize. Yang pertama yaitu Key Partner. Di sini ada pasar genteng, komponen elektronika, dan procurement. Jadi Key Partner di sini kayak kita menyetok barang di mana dengan partner siapa gitu. Untuk yang kedua ada Key Activities, ada R&D Production, ada Web Development, Upload Content, Konsultasi, dan Research Development Production Engineer. Kemudian ada Value Proposition. Yang pertama instalasi PLTS atap monitoring konsumsi energi. Kedua kebutuhan listrik yang tinggi dan mengatasi pemborosan listrik. Yang ketiga memiliki produk monitoring konsumsi energi dengan berbagai fitur. Dan yang keempat kebutuhan listrik yang tinggi dan mengatasi pemborosan listrik. Dan yang terakhir jasa instalasi PLTS atap dilengkapi dengan monitoring. Kemudian ada customer relationship dengan personal asisten dan komunitas. Selanjutnya Zarfan. Oke, selanjutnya itu sama segmen adalah untuk pelanggan yang ingin memasang PLTS atap. Yang kedua adalah pelanggan yang memiliki kebutuhan listrik dan memiliki usaha pembuatan listrik. Itu letaknya di kota Surabaya, Semarang, dan lain-lain. Dan cenderung memiliki tingkat intensitas radiasi matahari yang tinggi. Lalu untuk usia dewasa antara 20 tahun ke atas. Lalu selanjutnya itu kebutuhan energi listrik yang tinggi dan mengatasi pemborosan listrik. Budgetnya itu sendiri sekitar 5 juta per bulan. Oke, lanjut ke channel. Mungkin untuk channelnya sendiri itu menggunakan online berupa website atau e-commerce. Lalu juga melalui media sosial seperti Instagram. Mungkin Pandu untuk selanjutnya tentang cost structure sama revenue stream. Oke, cost structure R&D production, lalu ada komponen elektronika, aplikasi support, ada R&D production. Untuk revenue stream itu kita menggunakan jasa instalasi PLTS atap dan monitoring konsumsi energi, kebutuhan energi listrik yang tinggi, dan mengatasi pemborosan listrik. Lalu DP-nya 50% pada awal proses pemasangan, 50% sisanya ketika telah selesai sebagai pelunasan. Ya, untuk selanjutnya kami akan presentasikan mengenai STP dari usaha kami ini. Oke, yang pertama adalah segmenting. Segmenting yang telah kami tulis itu ada seperti yang terlihat. Yang pertama ada demografis. Nah, untuk penjelasannya sendiri, demografisnya sudah berumah tangga dan memiliki rumah sendiri, pendidikan sarjana yang melek dengan teknologi, pekerjaan dengan gaji di atas rata-rata UMR, karena untuk PLTS itu sendiri memerlukan biaya ekstra pada saat instalasinya. Lalu ada yang kedua, segmentingnya itu ada geografis. Geografis yang kami tulis atau yang kami tuju itu di kota besar seperti Surabaya, Semarang, Jakarta, dan yang lainnya. Dan cenderung memiliki tingkat intensitas radiasi matahari yang tinggi. Selanjutnya ada psikografis, jenis pekerjaan apapun ini bisa menggunakan jasa dari kami. Nah, lalu gaji juga masyarakat menengah ke atas yang kami tuju nanti. Oke, lanjut targeting. Silakan Anda. Baik, untuk targetingnya yaitu pelajar hingga mahasiswa atau individu rumah tangga.
maupun industri skala kecil hingga menengah di area Surabaya atau di kota-kota besar yang memiliki kebutuhan energi listrik dan ingin mengatasi pemborosan listrik. Kemudian ada positioning dilanjutkan oleh Zarfan. Oke, untuk positioning menawarkan sebuah solusi instalasi PLTS on-grid sebagai investasi masa depan. Produk PLTS on-grid dari Energis itu dilengkapi dengan perangkat sistem monitoring konsumsi energinya, konsumsi energi listriknya berbasis IoT dengan fitur sistem budget planner sehingga pengguna listrik dapat mengatur dan merencanakan besarnya kebutuhan listrik yang akan digunakan. Ya, selanjutnya STP dari Gojek. Segmenting demografi dan sosioekonomi. Dalam segmentasi ini Gojek membagi pasar menjadi beberapa kelompok, yaitu segmentasi karyawan, masyarakat umum, dan mahasiswa atau pelajar. Dalam geografinya, dalam hal segmentasi ini Gojek menentukan tempat beroperasi Gojek di kawasan kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Dan psikografisnya dalam segmentasi Gojek ditunjukkan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan kemudahan alias tidak mau ribet. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Oke, baik. Selanjutnya untuk STP dari Gojek itu sendiri mengenai targetingnya, setelah mengevaluasi berbagai macam segmen pasar yang ada, Gojek itu sendiri memutuskan melakukan pasar target dengan melakukan strategi pemasaran tanpa perbedaan, yaitu mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menawarkan satu macam produk, yaitu produk jasa kepada seluruh pasar. Nah, karena jasa yang ditawarkan oleh Gojek ini dirasa bisa dinikmati atau dipakai untuk semua kalangan mulai dari pelajar, mahasiswa, pegawai, karyawan, dan masyarakat biasa. Untuk positioning selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zarfan. Silakan. Oke, untuk selanjutnya itu positioning. Jadi calon pelanggan dapat menggunakan jasa Gojek dengan mudah karena telah disediakan aplikasi yang dapat digunakan untuk memesan Gojek secara online. Lalu juga Gojek juga memiliki pelayanan yang nyaman bagi penggunanya. Contohnya itu ketika ada penumpang Gojek, mereka akan difasilitasi perlengkapan safety seperti helm, masker, dan jaket. Kemudian adanya jasa dijemput di tempat yang dikehendaki oleh konsumen dan akan diantar sampai tujuan yang diinginkan, sehingga pelanggan akan merasa nyaman dengan layanan yang diberikan. Saya masuk ke selanjutnya, yaitu strategi pemasaran dari Gojek. Baik, selanjutnya ada strategi pemasaran dari Gojek, yaitu strategi marketing selalu mengikuti. Pada strategi ini, Gojek biasanya menggunakan kata-kata yang sedang booming untuk disematkan dalam iklannya sehingga terkesan lebih update dan mudah diterima masyarakat. Yang kedua, bekerja sama dengan banyak partner. Gojek dengan sistem bekerja sama dengan sebuah pihak dapat membuat banyak pihak yang ikut merasakan keuntungan. Jadi, adanya keuntungan kedua belah pihak dengan adanya kerjasama demi saling meningkatkan bisnis. Contohnya jika bisnis kuliner bekerja sama dengan GoFood, minimarket dengan GoMart, dan masih banyak kerjasama lainnya. Dan yang terakhir, fokus ke customer experience dan customer journey. Mengutamakan layanan customer experience dan customer journey ini membuat Gojek mampu menjawab semua kebutuhan, baik dari keluhan, segala sesuatu yang dibutuhkan, dan layanan transaksi hanya di satu aplikasi saja. Karena kemudahan ini, pengguna tidak harus install banyak aplikasi karena semua ada sudah disediakan oleh Gojek. Baik, sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Apabila ada salah dan perbuatan yang tidak sengaja, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.